salah satu dari teman-teman yang mau ngerekam, nggih. Mohon dibantu untuk ngerekam Pak Daryono atau Pak Ibnu begitu. Siapa? Siap. Nggih. Ini baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu nggih dan tetap semangat belajar tentunya. Ya, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasihat Luqman kepada anaknya sebagai pelajaran ke-10, masih terkait dengan kisah teladan Luqman, dan ini merupakan submateri yang ketiga. Namun sebelumnya mari sejenak kita berdoa untuk mengawali pembelajaran, mudah-mudahan diberi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita pelajari. Ya, untuk semuanya saja duduk yang rapi, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa yel-yel kita untuk semangat senantiasa belajar dan menjadi pelajar Pancasila yang handal. Ya, siapa kita? Pelajar Pancasila. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Indonesia bersatu, Indonesia merdeka. Belajar yuk, ayo. Baik anak-anakku, semuanya berangkat nih hari ini. Iya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Untuk pelajaran Pak IPP hari ini kita akan belajar nasihat Luqman kepada anaknya. Pak Guru perlu sampaikan untuk tujuan pembelajarannya bahwa nanti dengan bahan ajar yang Pak Guru sampaikan ini diharapkan kalian bisa memahami nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dengan benar. Ya. Silakan sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh, lebih detail perihal nasihat Luqman kepada anaknya, Pak Guru minta kalian memperhatikan materi yang akan Pak Guru share ini di layar. Kalian perhatikan, kalian catat hal-hal yang penting, kemudian nanti kalian perhatikan penjelasan Pak Guru dengan baik. Ya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Mari kita simak bersama-sama. Ada beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, Luqman menyuruh anaknya agar tidak berbuat musyrik atau syirik, atau menyekutukan Allah. Artinya menduakan Allah dengan hal lain, baik itu orang, baik itu benda atau perihal lain, ya, sehingga dirinya menyembah kepadanya dan atau memohon pertolongan kepadanya, bukan Allah. Nah, itulah menyekutukan Allah. Dan dosa daripada perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar, bahkan bisa tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seperti hanya yang disampaikan atau yang tertera dalam surat Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim, yang artinya wallahu a'lamu bishawab. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya. Jadi jelas anak-anak, kita bukan hanya putranya Luqman saja, tapi untuk berlaku untuk kita semuanya. Agar tetap menyembah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya, tiada Tuhan yang layak, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nasihat yang kedua,
bahwa Luqman memberi nasihat agar supaya putra-putranya tidak bersikap angkuh dan sombong. Iya. Apa itu angkuh dan sombong? Iya, sikap membanggakan diri, menganggap dirinya paling hebat dibandingkan orang lain, atau menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Iya. Mudah-mudahan kalian tidak begitu, nggih. Iya, yang diharapkan kalian menjadi pribadi yang mempunyai sikap tawadu. Apa? Tawadu, rendah hati. Ya, walaupun kita mungkin sebagai manusia juga punya kelebihan, tapi kita biasa saja. Kita biasa saja, justru sebaliknya. Kita menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Ya, dalam rangka apa? Menghormati, memuliakan. Nah, itu alangkah lebih baik. Jadi yang diharapkan jangan angkuh dan sombong, tapi justru tawadu dan rendah hati. Biasa saja, ketemu guru menyapa, ketemu teman menyapa, ketemu orang tua menyapa, mau ngobrol, begitu nggih? Iya. Itu pesan Luqman yang kedua, jangan angkuh dan jangan sombong. Pada surat Luqman ayat 18 juga disampaikan, bisa kalian baca sendiri nggih. Kemudian yang berikutnya, iya, nasihat Luqman yang ketiga. Hendaklah senantiasa berbuat kebajikan. Ya, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Bukan hanya berbuat baik, tapi yang diharapkan juga bijaksana. Begitu nggih? Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Iya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang suka ya beramal baik, beramal soleh. Seperti hanya yang difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya, jadi jelas, nggih, perintah untuk berbuat baik, termasuk dakwah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, tentunya termasuk mendirikan sholat, belajar, ngaji, nggih, itu termasuk dalam perbuatan baik atau kebajikan. Baik anak-anakku, ini baru 3 yang Pak Guru sampaikan ya. Nanti Pak Guru tambahkan ada 2 atau 3 lagi sebagai pengembangan dari pelajaran ini. Nanti saya tugaskan juga kalian lewat belajar kelompok ya untuk mendiskusikan perihal nasihat Luqman ini dengan instruksi mencari atau membuat contoh-contoh daripada nasihat Luqman yang tadi Pak Guru sampaikan. Iya. Bagaimana dari materi yang Pak Guru sampaikan? Ada pertanyaan atau tidak? Iya, oke. Sekarang kalian contoh, kalian lihat contoh dari perbuatan nasihat Luqman. Ya, yang pertama itu bisa kalian lihat seorang anak sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah merupakan ungkapan ibadah kepada Allah. Artinya dia menyembah Allah. Ya, tidak syirik, tidak menyebutkan Allah. Yang kedua, bukan hanya menyembah sholat, tapi juga memohon pertolongan pun dengan berdoa. Lihat gambar sebelahnya. Iya, anak sedang berdoa atau orang sedang berdoa. Kemudian yang berikutnya, patuh kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Ketika kalian di sekolah, iya, apa yang diperintahkan, ya kan, apa yang diingatkan oleh bapak ibu guru, ya kalian lakukan dengan penuh kesadaran baik, nggih. Iya, bisa kalian lihat sebelahnya lagi, berbuat baik, patuh kepada orang tua. Minimal, nggih, pamit ketika mau
bepergian berangkat sekolah, ya, membantu orang tua di rumah, ya, mendoakannya, menjaga nama baiknya, dan lain-lain. Kemudian contoh lagi di sekolah, rajin mengaji, rajin belajar, bersikap disiplin mengerjakan tugas, ya, kemudian berinteraksi, berkawan dengan teman, berkomunikasi, bermain bersama, ya, tanpa menjelekkan satu sama lain, tapi justru menghormati, menghargai, ya. Itu tadi ada beberapa nasihat Luqman. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah, artinya kita disuruh untuk beribadah, bertauhid, hanya menyembah kepada Allah ini. Yang kedua, agar kita tidak bersikap angkuh. Yang ketiga, yaitu senantiasa berbuat kebajikan, termasuk di dalamnya mendirikan sholat dan amar ma'ruf. Baik anak-anakku, silakan sekarang kalian membuat diskusi kelompok. Satu kelas, Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok, ya, dengan instruksi. Perhatikan baik-baik, dicatat. Kelompok pertama mencari contoh selain dari tadi yang Pak Guru contohkan, yaitu contoh untuk perbuatan menyekutukan Allah. Apa saja coba? Ya, 2 saja. Kemudian kelompok 2, contoh berbakti kepada orang tua, ya, atau berbuat kebajikan, boleh. 2. Kemudian contoh sikap tawadu atau rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Kemudian yang keempat, contoh daripada nasihat Luqman, yaitu bersabar. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Semuanya harus berpartisipasi mencari jawaban. Semuanya jawabnya harus sama. Nanti salah satu maju untuk menyampaikan hasilnya. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah nggih? Ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugasnya, belajar kelompok atau tugas kelompok. Silakan masing-masing dari perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya, alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan contohnya dengan baik. Pak Guru kasih apresiasi. Ternyata kalian ya sudah memahami, ya, walaupun ada 1-2 yang belum begitu memahami apa yang tadi Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Jadi Pak Guru simpulkan di sini bahwasanya tadi saya ulangi lagi, nasihat Luqman terhadap anaknya, ya, dan berlaku untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena perintah itu juga sudah ada di dalam Quran surat Luqman, ya, dari ayat 13 sampai 18 itu, ya. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Kemudian 2, untuk bersikap tidak angkuh dan sombong, artinya tawadu, rendah hati. Yang ketiga, senantiasa berbuat kebajikan, termasuk sholat, ngaji, birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua, bersabar, bersyukur, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, itu tadi materi untuk hari ini, ya, pelajaran yang ke-10, submateri yang ketiga, mudah-mudahan kalian bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, dengan sadar tentunya, tidak dengan paksaan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalian jangan jadi orang yang minder, jangan jadi anak yang malas, jangan jadi anak yang penakut. Ya, yang penting ayo kita niat lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, dan rajin berbuat baik dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun, dan selalu mengedepankan rasa tawadu atau rendah
rendah hati. Artinya memuliakan orang lain dan kita bersikap biasa-biasa saja, sederhana. Seolah kita nggak bisa apa-apalah, biasa. Nggih, Pak Guru bangga kepada kalian. Mudah-mudahan kalian betul-betul menjadi anak yang soleh yang bisa dibanggakan oleh orang lain. Allahumma amin. Baik, sebagai ya evaluasi dari pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin tahu seberapa paham kalian dalam memahami materi yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru malam sudah share nggih untuk Mulai yang saja KPD. kalau bisa. Ya, sudah di ini sudah Pak Guru share nggih. Tinggal kalian lihat. Iya. Ini ada LKPD-nya. Tentunya kalian sudah mempelajarinya di rumah. Tinggal kalian kerjakan nggih. Iya. Bisa kalian perhatikan itu soalnya. Yang nomor pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain disebut A, B, C, D. Dan seterusnya sampai 5 soal pilihan ganda, kemudian 10 soal isian, dan 5 soal pertanyaan urean. Silakan kalian kerjakan. Iya, nanti dikumpulkan untuk dinilai oleh Pak Guru. Ya, baik anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Oke. Ya, kalau begitu, mari kita bahas, kita cocokkan bersama jawabannya dan kita bahas satu persatu. Iya, alhamdulillah. Sudah semuanya kita bahas, rampung. Pak Guru minta kalian pelajari kembali, nggih. Kalian ulangi lagi dari awal begitu. Kemudian Pak Guru untuk menguatkan pembelajaran kali ini Silakan dimulai saja. Bermain peran ya. Pak Sugi atau Pak Suharto ini yang presentasi. Iya. Untuk bermain peran silakan. Nanti kupluk ya. Di antara kalian bisa menyampaikan perannya masing-masing untuk berperan sebagai Lukman maupun anaknya. Begitu nggih? Untuk menguatkan pemahaman kalian terkait nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Setiap kelompok ada yang mewakili ke orang maju. Ya, berperan ya, bermain peran. Kita asik ya. Kita asik bermain peran. Ya, ada yang sebagai Lukman, ada yang sebagai putranya. Saya tahu kok ya, ada PPG. Untuk catatannya sudah Pak Guru susun, tinggal kalian baca nggih. Silakan presentasi pemaparan, nanti kita beri masukan-masukan ya kaitannya dengan jurusan 3 bagian utama yang serta kalian dalam permainan ini. Tentunya silakan kalian memahami Mas Wahyu ya. Nasihat Lukman apa saja lewat peran-peran yang diperankan oleh kalian. Ya, tentunya kalian lebih paham lebih jelas. Ya, siapa Lukman itu, ya kan? Kemudian nasihat apa saja yang diberikan kepada Lukman itu. Dan apa pentingnya nasihat-nasihat itu untuk kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, begitu anak-anak untuk pertemuan kali ini materi nasihat Lukman kepada anaknya. Silakan untuk pertemuan yang akan datang sudah mulai pelaksanaan penilaian akhir tahun, belajar dari bab pertama sampai bab terakhir. Semangat belajar, Ya, dari Pak Guru cukup sekian. Kita tutup dengan doa akhir majelis, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jumadi. Ya. Pak Jumadi telah mempresentasikan, telah mempraktekkan satu
buku RPP dengan tema kisah Luqman Hakim ya. Kisah Pak Luqman Al-Hakim ya, betul. Baik, tentang kisah teladan Luqman ya. Oke, dari saya pertama apresiasi ya, luar biasa menguasai konten Pak Jumadi kaitannya dengan kisah ini, dan menarik menurut saya hanya mungkin untuk bisa menunjukkan apa namanya satu ya, aspek critical thinking-nya itu tadi belum nampak ya. Jadi critical thinking ya, sikap berpikir kritis anak-anak ya, mungkin akan lebih baik lagi jika kisah teladanan Luqman ini mungkin digambarkan, misalnya ada metode kisah ya, ada metode kisah. Jadi mungkin bisa digambarkan lewat, tadi sih ada gambar ya, ada gambar gitu. Lewat video misalnya, video ada Pak, cuman kemarin teknisnya apa yang susah, jadi di sini saya nggak ditampilkan. Oh gitu lah ya, makanya kemarin pernah saya melihat sih kemarin ini. Iya. Ya, baik ya, ada 3 pertanyaan saja untuk Pak Jumadi. Berkaitan dengan RPP panjenengan itu ya, penulisan RPP ini salah satunya indikator pencapaian itu kan harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja yang bisa diukur. Saya melihat di indikator pencapaian panjenengan yang pertama ini tertulis meyakini ya, gitu ya, meyakini ya, kebenaran cerita Luqman Hakim. Kira-kira bagaimana cara Pak Jumadi ini sebagai guru itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan meyakini untuk bisa mengukur seperti apa? Ya, Oke, Pak. Memang istilah meyakini memang tidak bisa diukur, nggih. Memang tidak bisa diukur, dan seharusnya memang harus kata operasional. Artinya bisa nampak begitu, dalam sikap. Ini jadi pengakutan belum bisa direvisi ini yang kata-kata meyakini. Namun saya begitu mungkin lebih ke kriteria begitu ya. Iya. Jadi begini Pak Jumadi, memang goalnya dari sebuah pembelajaran memang diharapkan peserta didik nanti ya sampai meyakini ya, karena ini keimanan gitu ya. Namun untuk ke situ kan diawali dari mengerti ya, bisa menceritakan gitu ya, bisa menunjukkan ya, seterusnya kata kerja akal pikiran manusia. Nah itu sudah menyangkut ranah kata kerja perasaan gitu. Ya. Nah kemudian yang kedua nanti materi pelajaran Anda ini termasuk apa yang faktual, konseptual atau prosedural? Materi pelajaran Anda ini yang disampaikan. Kalau menurut saya sih ini ya konseptual juga, kemudian prosedural juga. Nah, prosedurnya di mana? Ya. Proseduralnya di mana? Prosedural itu lebih bersifat operasional ya, menerapkan, mengimplementasikan. Kalau ini berarti lebih konseptual dan juga mungkin faktual, karena ini fakta ya. Fakta Pak. Kehidupan sehari-hari sih perilaku. Sikap. Saya kira begini Pak, kalau prosedural saya kira ini di situ kan ada ayat firman begitu nggih. Jadi itu sebagai rujukan, berarti ada prosedur pokok begitu.
Kalau Dalil prosedur itu itu gimana? langkah-langkah, jadi langkah-langkah. Kalau Langkah. prosedur itu langkah-langkah bersifat rumus-rumus, kaidah itulah itu prosedur. Oke. Ya ini ya faktual dan konseptual ya, fakta nyata dan konsepnya seperti itu. Ya, oke. Saya kira itu. Bu Ulfa silakan nambahi. Ya Nggih, baik, Bu, nggih. terima kasih. Saya nambahi aja ya Pak Jumaidi. Jumaidi apa Jumadi ya? Kalau di sini Jumadi. Jumadi. Eh, di waktu pendalaman materi kan sudah belajar ini ya, TPEC ya Pak ya. Nggih. Masih ingat Pak, TPEC ya. Nah itu tadi di pelaksanaan pembelajaran ketika mengajar atau di RPP itu kira-kira TPEC-nya udah nampak atau tidak Pak? Ya. Tadi PowerPoint apa ya, Bu ya? PowerPoint ya. Iya. Selain itu emang pakainya PowerPoint saja sih ya. Sebenarnya ada video, cuman Uh-uh. pengalaman yang kemarin itu peer teaching kayak ada kendala begitu. Jadi Ya, Pak Jumadi ini sepertinya mungkin kalau offline tuh bisa lebih bagus lagi ya mengajarnya ya. Ini karena online dan mungkin keterbatasan apa ya, mungkin media sarananya atau apalah gitu. Jadi kurang apa namanya ya tadi mungkin harusnya ada video jadi tidak ada video begitu. Jadi ya, juga tipeknya karena memang kurang nampak ya. Ya mungkin kalau offline tuh tipeknya bisa nampak lagi. Kemudian satu lagi kalkulasi. ya di pengembangan HOTS-nya ya Pak Jumadi ya. HOTS-nya kalau melihat dari apa namanya dari RPP terutama di soal-soalnya itu masih lots ya, kebanyakan lots ya, belum ke HOTS ya. Nah, itu nanti mungkin bisa dikombinasi ya, tidak harus semuanya HOTS. Mungkin sebagian lots, sebagian lagi ada yang HOTS begitu ya. Biar kemampuan apa namanya berpikir kritis, berpikir kreatif siswa itu juga bisa berkembang. Gitu, cukup Prof dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dr. Maria Ulfa. Terima Terima kasih, kasih, Pak selamat Prof. sukses Pak Jumadi ya. Ya, Ih, jadi terima kasih, Prof. hanya Terima kasih, beberapa ini. Bu Saya dosen. yakin ketika mungkin offline pasti bagus. Gesturnya sudah. Ya bervariasi, Pak. Ada diskusi, ada video, dan macam-macam. Iya. Oke, selamat ya, sukses. Oke, Matur nuwun. berikutnya silakan dilanjut Bu Berkah Mulyaningsih. Ya, Apa Bu siap. Soleh? Oh, Berkah ya, Berkah dulu, silakan. Sebentar.